yang bisa kita implementasikan gitu di masa pandemi ini. Dan hanya kita melihat kekurangan gitu ya, misalnya dari teman-teman susah untuk bertemu langsung gitu ya. Nah, kita ada banyak program gitu, banyak kegiatan yang bisa kita adaptasi ini di masa pandemi ini guna mewujudkan visi dari SRYTK sendiri dan terutama SRY nasional. Nah, adapun misi yang akan kita implementasikan guna mewujudkan visi dari SRYTK sendiri. Yang pertama, yaitu meningkatkan wawasan anggota SRYTK mengenai energi terbarukan. Yang kedua, mengimplementasikan landasan ilmu pengetahuan mengenai energi terbarukan guna mewujudkan poin SDGs nomor 7, Affordable and Clean Energy. Dan yang ketiga, bersinergi untuk mengembangkan perkembangan energi terbarukan dengan berkolaborasi dengan pihak eksternal dan SRE di seluruh Indonesia. Nah, jadi untuk pihak eksternal sendiri sebenarnya banyak banget ya teman-teman, di mana SRE ini saya dan teman-teman kebentuk itu bukan hanya nekat aja gitu teman-teman. Jadi SRE sendiri punya power yang banyak gitu ya, terutama networking, entah dari 34 kampus yang ada di Indonesia dan juga lembaga-lembaga atau instansi yang bergerak ke energi, bidang energi, bukan hanya di energi terbarukan tapi semua energi kayak gitu. Entah minyak, oil and gas kayak gitu. Dan terutama yang paling besar yaitu KSDM ya teman-teman, Kementerian Energi Sumber Daya kayak gitu. Dan yang terakhir yaitu mengampanyekan pengetahuan terkait energi baru terbarukan gitu teman-teman. Nah, ini sih yang paling penting ya, mengampanyekan. Jadi di SRGTK sendiri dibentuk gitu ya, bukan hanya kita yang tadi yang saya bilang, bukan hanya kita mendapatkan ilmu, bagaimana sih kita setelah mendapatkan ilmu sudah mendapatkan landasan ilmu yang tepat gitu. Jadi kita mengampanyekan gitu, bukan hanya kita saja mempelajari. Jadi fungsi SRGTK sendiri yaitu teman-teman, kita memberitahukan knowledge dan insight mengenai EBT entah dari teman-teman mahasiswa sendiri dan juga terutama masyarakat gitu. Biar kita saling aware gitu, saling aware terhadap energi terbarukan ini kayak gitu. Oke, next. Nah, ini jadi teman-teman, ini belum diupdate ya teman-teman. Jadi untuk tahun sekarang, untuk SRE sudah 34 kampus di Indonesia, PTN dan PTS. Nah, kalau misalnya kita menyebutkan seluruh SRE itu namanya SRE nasional, kayak gitu. Oke, next. Nah, ini ya, mungkin bisa di searching aja keywordnya SRE kayak gitu, bisa di Instagram. Itu nanti keluar tuh banyak, ada 34 kampus yang sudah ngediriin SRE di kampusnya masing-masing. Oke, next. Nah, ini ada program dari SRE teman-teman. Jadi untuk sekarang SRE TK sendiri juga oprek member gitu, oprek member yang kita sebut nama kerennya itu Energizen gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin belajar, ingin mencari tahu gitu mengenai energi terbarukan gitu yang sedang momentumnya tepat banget ya teman-teman, di mana pemerintah Indonesia juga aware mengenai EBT gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin belajar gitu niatnya, bisa langsung join ke member dari Energizen SRETK ini. Nah, kalau misalnya teman-teman sudah masuk ini ya, masuk ke Energizen gitu sebagai member, nah nanti teman-teman akan mendapatkan beberapa program gitu. Yang pertama ada setor ya, ini yang sedang laksanakan. Yang kedua ada kenal EBT, ketiga seminar ahli, keempat serasi, kelima dana GZ, keenam SRG Gathering, yang ketujuh Journey, dan ke-8 ITK Neon kayak gitu teman-teman. Nah, ini apa aja gitu ya? Kayak singkat-singkatan ini teman-teman kreatif banget nih, terutama dari teman-teman public relation ya, dari Mbak Naila sama Mas PDW nih ngebuat beberapa namanya yang disingkat-singkat biar menarik gitu ya teman-teman, buat teman-teman member dan GZ gitu. Oke, next. Yang pertama setor ya, yang sedang kita laksanakan. Setor ya, ada kepanjangan dari Society of Renewable Energy Grid Teenagers, di mana tujuannya itu untuk memperkenalkan dan menyampaikan materi terkait SRI kepada setiap program studi yang ada di Institut Teknologi Kalimantan. Gitu. Jadi teman-teman, sekedar info juga, SRITK ini juga mungkin dari Mas Lukman gitu ya, Mas Lukman dan Mas Koni gitu udah tahu gitu bahwa nanti SRITK juga join untuk legalitas sebagai organisasi mahasiswa yang terpusat pada ITK gitu. Jadi salah satu dari persyaratan untuk menjadi ormawa yang langsung di bawah naungan dari ITK pusat kayak gitu, yaitu salah satunya dari member atau dari staff dari pengurus SRITK harus dari motif prodi gitu teman-teman. Maka dari itu, dari teman-teman SRITK, terutama dari public relation membuat program ini, program setor guna
ingin gitu ya dari SRI TK langsung ke prodi yang ada di TK. Ya, makanya dibuat seperti kegiatan ini, diskusi dan saya tanya jawab gitu. Kalau misalnya teman-teman yang pengen tahu terkait seputar SRI, jadi bisa langsung kejawab gitu. Takutnya kalau misalnya kita hanya seputar sosial media, nanti kalau misalnya teman-teman ada yang nggak tahu gitu ya, terutama yang mungkin mungkin ada yang nggak punya IG kayak gitu. Jadi adanya story ini ya diharapkan bisa langsung gitu ya, langsung masuk ke semua prodi-prodi, langsung ke teman-teman mahasiswa gitu. Langsung kalau misalnya ada pertanyaan dan segala macamnya bisa kita diskusikan di kegiatan story ini kayak gitu. Oke, next. Nah, ini selanjutnya ada seminar ahli ya. Seminar ahli ini juga program kerja dari teman-teman SRE nasional, seluruh kampus yang ada SRE-nya kayak gitu, di mana tujuannya itu untuk menyampaikan materi oleh ahli kepada masyarakat umum, terutama mahasiswa. Nah, terutama mahasiswa, di mana untuk seminar ahli ini bukan hanya SRE nasional. Nah, terkadang untuk seminar ahli nih teman-teman, ada acara besarnya nih teman-teman yang akan kolaborasi di 34 kampus gitu. Kolaborasinya itu apa? Yaitu salah satunya panitia gitu. Jadi nanti kalau misalnya dari teman-teman, kalau misalnya tahu ya ngikutin SRE dari awal kayak gitu, ada nama tahun lalu ada nama kegiatannya NYSRI atau kepanjangan dari National Youth Summit Renewable Energy. Di mana itu adalah kegiatan seminar yang bisa tahun kemarin memecahkan rekor muri gitu teman-teman. Memecahkan rekor muri di mana seminar terbanyak yang partisipannya adalah milenial dengan topik yaitu energi terbarukan. Itu rekor muri. Mungkin next ada dokumentasinya gitu ya teman-teman. Nah, bukan hanya SRN nasional aja yang membuat seminar ahli. Jadi teman-teman dari setiap kampus itu juga membuat entah seminar atau webinar gitu. Yang dari teman-teman setiap kampus itu ngegarap atau ngebuatnya kayak gitu. Nah, untuk di ITK sendiri yang nge-develop untuk kegiatan ini yaitu adalah dari teman-teman program dari kompetensi research and development. Oke, next. Nah, ini selanjutnya dia kenal EBT gitu. Kalau misalnya teman-teman sudah masuk sebagai member atau sebagai energizen SRI TK, nanti teman-teman akan mendapatkan materi terkait energi terbarukan dalam bentuk sharing session yang dibagi menjadi 7 kelas nih teman-teman, dengan bidang energi terbarukan yang berbeda-beda. Nah, salah satunya itu yaitu ada wind energy, hydropower, energi matahari, ada geothermal energy, biofuel, energi nuklir, dan bagaimana sih cara electric system itu bekerja kayak gitu. Nanti semua teman-teman, ini wajib ya teman-teman, programnya wajib buat teman-teman energizen atau member yang bergabung di SRI TK kayak gitu. Oke, next. Nah, selanjutnya ada serasi, ini dari program kerja dari teman-teman PR lagi, Public Relation, dari di bawah naungan Departemen Communication MCB ya, Marketing, Communication and Branding. Serasi ini sendiri yaitu singkatan dari Society of Renewable Energy Ministerial Visits, di mana yang bertujuan sebagai sarana untuk mengenalkan kepada teman-teman anggota SRE ITK, terutama netizen, tentang lingkup pekerjaan yang tersedia di bidang energi baru terbarukan. Kunjungan ini ditujukan ke industri yang beroperasi di bidang EBT kayak gitu. Jadi teman-teman untuk serasi ini kita masih mencari gitu ya, mencari link untuk perusahaan mana aja sih yang bisa kita kunjungi gitu. Nah, karena ini masa pandemi gitu ya, balik lagi nih ke teman-teman ke visi SRITK yaitu adaptif gitu ya. Jadi kita nanti mencari dulu link yang bisa untuk diajak kerjasama, terutama untuk Inska Visit ini, apakah kita bisa melaksanakan offline atau online gitu, tergantung nanti dari teman-teman PR mendapatkan instansi atau lembaga yang terutama yang bergerak di bidang EBT kayak gitu. Dan nanti akan teman-teman member gitu, teman-teman Energizen ya, salah satu benefitnya yang bisa mengikuti serasi ini gitu. Oke, next. Nah, ini teman-teman ya, selanjutnya ada dari program kerja teman-teman energi di bawah Departemen Kompetensi Research and Development, di mana teman-teman yang tadi sudah saya jelaskan ya, saya paparkan untuk kelas kenal EBT gitu. Habis teman-teman mendapatkan ilmu gitu ya, pasti teman-teman ada gitu ya, ada dapat ide atau ada yang udah ingin nge-develop atau mengimplementasikan mengenai EBT itu. Nah, salah satunya bisa teman-teman implementasikan di program kerja teman-teman energi, yaitu di Energizen. Di mana kegiatan ini akan melakukan suatu riset dan mengimplementasikan teknologi baru terbarukan. Nah, salah satunya yaitu fotovoltaik ini yang paling dekat gitu, teman-teman. Dan tujuannya menjadikan Institut Teknologi Kalimantan sebagai ekokampus gitu. Dan sekedar review juga ya teman-teman,
di hari Sabtu kemarin juga dari teman-teman SRITK sudah menjalin kerjasama untuk pembuatan biodiesel nih. Bagaimana cara pembuatan biodiesel dari pemanfaatan limbah dapur gitu. Salah satunya yaitu minyak jelantah gitu, teman-teman. Mungkin dari teman-teman SRITK sudah ini ya, dari 8 ya, ada 8 orang kemarin langsung belajar ke praktisi yang bergerak di bidang energi terbarukan, yaitu CV Abadan kayak gitu. Nah ya, kita kemarin mempelajari biodiesel, bagaimana sih cara membuat biodiesel dari minyak jelantah gitu ya, minyak jelantah yang mungkin dibuang gitu kalau misalnya udah nggak digunain sudah hitam pekat kayak gitu. Ternyata itu masih bisa gitu teman-teman, bisa dimanfaatkan menjadi biodiesel. Nah biodiesel tuh apa sih gitu ya? Nah, biodiesel tuh bisa menyalakan genset gitu, bisa menyalakan genset ataupun kendaraan gitu. Terutama untuk fokusan yang kemarin yang kami pelajari itu yang pemanfaatan untuk solar kayak gitu teman-teman. Nah, ini banyak lagi ya teman-teman. Untuk mitra-mitranya kemarin juga sudah dapat link lagi dari TPA kayak gitu, pemanfaatan limbah plastik dan pemanfaatan fotovoltaik di TPA gitu. Nah, mungkin untuk teks selanjutnya nanti teman-teman yang sudah masuk menjadi Energizen dan member bisa merasakan langsung gitu. Bukan hanya dari teman-teman di staffnya saja, tapi teman-teman dari member juga bisa merasakan di program kerja di Energizen ini. Nah, untuk salah satunya fotovoltaik ini dipasang kenapa? Karena kemarin juga saya sudah berdiskusi juga dengan Ketua Jurusan Teknologi Industri dan Proses, yaitu Pak Himawan, bahwasannya ITK sendiri nanti akan mengimplementasikan PLTS atap. Nah, itu masih rencananya gitu ya teman-teman, masih dalam diskusi juga dengan rektor dan juga birokrasi yang ada di ITK. Nah, saya juga langsung menawarkan ke beliau bahwa SRITK ini ada gitu Pak, SRITK ada dan juga kita sedang mempersiapkan SDM-SDM yang bisa berkolaborasi nantinya kalau misalnya di ITK sendiri mengimplementasikan PLTS atap di ITK. Jadi nanti kalau misalnya untuk mencari SDM mengenai research dan mengimplementasikan atau mendevelop langsung gitu ya mengenai PLTS atap bisa nanti dari teman-teman Energizen atau dari SRTK sendiri gitu. Entah nanti outputannya paper kayak gitu kan bisa gitu. Itu sudah saya diskusikan juga kepada beliau gitu. Jadi banyak banget ya teman-teman kalau misalnya teman-teman Energizen atau teman-teman yang ingin langsung menjadi member SRTK banyak banget nih benefit-benefit yang akan teman-teman dapatkan di SRI-TK gitu. Oke, next. Nah, selanjutnya ada SRI Gathering, ini adalah kegiatan dari SRI Nasional, di mana kegiatan ini bertujuan untuk mempertemukan masing-masing SRI pada setiap kampus, sekaligus menjalin tali silaturahmi antar SRI yang ada di setiap kampus. Kayak gitu. Oke, next. Nah, selanjutnya ada Journey, di mana singkatan dari Joint Renewable Energy Study, di mana kegiatan ini bertujuan untuk menjalin relasi dan silaturahmi terhadap pihak luar dengan cara berkolaborasi melalui diskusi mengenai energi terbarukan atau EBT kayak gitu teman-teman. Jadi nanti rencananya juga ini kan banyak banget ya teman-teman SRI yang sudah ada di Indonesia, kita ada 34 kampus. Nanti banyak banget kemarin juga ada sudah mau kerjasama gitu ya sama beberapa SRI yang baru gitu dan juga SRI terutama di ITS gitu karena juga kebetulan dari saya juga ada kenalan gitu yang ada di teman-teman ITS gitu nanti akan menjalin satu kerjasama atau diskusi gitu ya. Kalau misalnya teman-teman di himpunan gitu namanya studi banding gitu. Nah kita kalau di SRITK ada teman-teman PR lagi nih yang membuat singkatannya itu JERNI, itu Joint Renewable Energy Study kayak gitu teman-teman. Nanti kita bisa cari tahu nih dari misalnya dari SRITS udah ngimplementasiin EBT apa aja sih, terus program-programnya apa aja sih yang bisa kita adaptasiin buat teman-teman SRITK gitu. Oke, next. Nah, selanjutnya ada ITK Neo nih. Nah, ITK Neo ini buat teman-teman yang pengen apa ya, pengen challenge gitu, pengen challenge tapi dan ingin mengimplementasikan karya teman-teman, terutama di bidang energi terbarukan. Nanti dari teman-teman program di bawah Departemen Kompetensi Research and Development akan mengadakan ITK Neon atau ITK New and Renewable Energy Online Competition. Oke, next. Nah, ini sudah apa sih yang sudah dilakukan SRI lakukan itu teman-teman ya, terutama SRI nasional. Yang pertama ada kegiatan SRI, di mana telah melakukan kegiatan bersama nih. Nah, ini banyak banget ya, yang saya bilang di awal gitu, networking sangat luas gitu, bukan hanya di seluruh kampus, tapi juga instansi yang bergerak di bidang energi gitu. Pertama ada Schneider Electric, ada Astra, ada IRENA, International Renewable Energy Agency, PLN, dan Kementerian SDM itu yang paling besar ya, terutama di Indonesia. Nah, ini ada narasumber pada acara sebelumnya yang saya bilang tuh NOSRI, di
di mana ada Pak Arifin Tasrif sebagai Menteri SDM, Bapak Ignatius Jonan, mantan Menteri SDM, Bapak Budi Gunadi, wakil dari Menteri BUMN, Bapak Zulkifli Zaini dari Dirut PLN, dan Ibu Nike Widiwati dari Dirut Pertamina. Oke, next. Nah, ini jadi banyak banget gitu ya teman. Kita walaupun jadi ormawa baru gitu ya, ormawa baru di TK, tapi kami sudah luas gitu untuk networkingnya, entah dari SRI sama SRI maupun dari instansi-instansi atau lembaga yang besar gitu, terutama di Indonesia yang bergerak di bidang energi. Nah, yang kedua, the perfect social responsibility. Yang pertama ada di edukasi dan peningkatan kesadaran. Salah satu pengimplementasiannya itu educational webinar mengenai energi baru terbarukan yang akan diadakan rutin dilakukan sepanjang kepengurusan SRI. Yang kedua ada lingkungan. Nah, ini yang lingkungan ini juga saya ingin membuka juga nih, open juga buat teman-teman dari teknik keperkapalan dan teknik kelautan, Mas Lukman dan Mas Roni ya. Kalau misalnya kita ingin menjalin kerjasama nih, terutama ingin mengadakan pengmas di bidang energi terbarukan, nanti monggo gitu bisa kita diskusi bareng sama teman-teman SRI, apa aja sih yang bisa kita bantu gitu buat teman-teman himpunan, terutama teknik perkapalan dan teknik kelautan kayak gitu. Nah, lingkungan sendiri pun lingkungan di mana adanya communication development untuk desa di Indonesia untuk membantu pertumbuhan dan perkembangannya terkait energi baru terbarukan. Yang juga sudah saya diskusikan juga dengan beberapa himpunan yang sudah melakukan ekspor kayak gini. Jadi kalau misalnya teman-teman dari himpunan yang melakukan PMAS di bidang energi terbarukan, nanti monggo gitu. Bisa dari teman-teman SRI, entah dari segi ilmunya, atau dari segi pengimplementasian EBT-nya kayak gitu, bisa dari teman-teman SRI ngebantu dari teman-teman himpunan yang ada di TK. Gitu. Nah, poin ketiga, target pemerintah ada 2 nih teman-teman. Yang pertama, mendukung target 23% tahun 2025. Dan yang kedua, menghubungkan inovator muda dengan lembaga atau mentor yang tepat untuk mengembangkan produk. Dan yang terakhir, poin terakhir itu ketahanan dan kemandirian energi. Secara aktif mengembangkan riset dan pengembangan teknologi EBT dan pengimplementasiannya gitu. Dari program-program yang sudah yang akan dilaksanakan dari teman-teman SRI TK maupun SRI nasional. Next. Nah, ini salah satunya dari teman-teman SRI nasional, terutama SRI yang ada di ITB, Institut Teknologi Bandung, di mana SRI menciptakan produk turbin angin skala kecil di Desa Karawangi, Garut, Jawa Barat, Indonesia. Turbin dengan kapasitas 350 watt yang dilengkapi dengan baterai menyimpan energi atau storage, material sudut turbin terbuat dari paralon, mounting yang terbuat dari aluminium, dan dengan jenis galvanism. Dan juga teman-teman, kalau misalnya dari teman-teman teknik kelautan atau kapalan, ini bisa banget ya, terutama di bidang energi bagian air gitu teman-teman, entah dari metro hydro atau langsung ke power yang besar gitu. Tapi menurut saya kalau misalnya kita sebagai mahasiswa gitu ya, mungkin masih kita mengeluarkan yang kecil-kecil gitu dulu teman-teman. Yang saya bilang tadi metro hydro gitu, entah dari propellernya, dari teman-teman misalnya teknik kekapalan gitu ya, yang langsung gitu, mungkin dari kapal gitu ya, untuk memutarnya turbin kayak gitu, nanti bisa diimplementasikan sebagai micro hydro gitu teman-teman. Entah dari parit yang ada di TK gitu ya teman-teman, kita nanti mencari potensinya dulu gitu. Jadi sebenarnya EBT ini juga bukan hanya kita mengimplementasikan langsung gitu ya, tetapi kita ada perhitungannya, entah dari potensinya, entah dari rugi-ruginya, entah dari dananya, entah dari ekonomiknya, entah dari raw materialnya itu banyak banget. Itu nanti saya harapkan juga dari teman-teman perkapalan atau teknik kelautan gitu bisa juga monggo join ke SRGTK. Jadi kita bisa berkolaboratif entah dari knowledge-nya dari teman-teman perkapalan atau teknik kelautan kayak gitu. Jadi kita bisa mengimplementasikan banyak bidang gitu ya, banyak bidang mengenai energi terbarukan, bukan hanya ini aja, bukan hanya dari wind turbine aja, atau bukan hanya dari fotovoltaik aja gitu. Oke, next. Nah, ini ya teman-teman, kalau misalnya teman-teman search gitu ya di SRI Nasional itu, kalau Instagramnya udah 35 ribu lebih gitu, karena juga ada kampus baru yang mendirikan SRE gitu, jadi lebih 35 ribu lebih gitu untuk followers di Instagram gitu. Nah, kalau next, kalau misalnya teman-teman ingin cari itu websitenya bisa juga di SRE Nasional di Google kayak gitu. Keywordnya SRE Nasional. Oke, next. Nah, juga SRE menjadi talent pool, di mana kalau misalnya teman-teman dari SRE ingin membuat suatu acara yang
misalnya mencari talent atau mencari guest gitu bisa langsung mencari di SRK Nasional gitu. Jadi kita nggak pusing-pusing gitu teman-teman kalau misalnya ingin membuat suatu kegiatan, seminar atau webinar gitu ya teman-teman ya. Nah, kita bisa mencarinya di talent pool kayak gitu. Kalau baik lagi di SRK ini sudah banyak bekerja sama oleh instansi atau praktisi yang bergerak di bidang energi atau energi terbarukan. Okay, next. Nah, ini SRK telah menjangkau lebih dari 50.000 masyarakat di Indonesia melalui webinar ya, terutama karena kemarin juga didirikan pas masa pandemi. Jadi hal yang efektif dan juga bisa masuk langsung ke masyarakat, yaitu salah satunya ke webinar ataupun seminar yang dilaksanakan sama teman-teman SRK Nasional. Kemarin sudah lebih dari 50.000 masyarakat yang mengikuti kegiatan SRK Nasional gitu. Oke, next. Ini dokumentasinya ya. Nah, ini ada company visit, distinguished lecturer. Ini yang pas masa sebelum pandemi ya teman-teman, terutama di SRE ITB tuh yang pertama kali mendirikan SRE atau Society of Renewable Energy. Oke, next. Ya, ini saya bilang tadi teman-teman kan Kormuri gitu. Piagam penghargaan Muri untuk teman-teman SRE ITB atau SRE Nasional atas webinar tentang energi terbarukan oleh peserta milenial terbanyak gitu. Yang juga udah bekerja sama dari Rakyat Merdeka gitu. Ini sekarang juga masih gitu ya, masih menjalin kerjasama sama Rakyat Merdeka. Nah, kemarin tuh membuat webinar tentang tema optimis di saat krisis transformasi melintas batas generasi gitu. Dengan pembicara yang tadi saya sebutkan tadi yang ada Menteri SDM, Wakil Menteri BUMN, Direktur Utama PLN, Direktur Pertamina, dan mantan Menteri SDM. Next. Dan juga ada kegiatan-kegiatannya, entah dari kompetisi dan juga entrepreneur di bidang energi terbarukan atau seminarnya, webinarnya teman-teman yang bisa teman-teman berkontribusi langsung, entah jadi panitianya kayak gitu. Karena juga untuk kegiatan SRK nasional itu bukan hanya satu kampus saja yang sebagai IO-nya gitu ya, kasarnya sebagai IO-nya atau event organizer-nya, tetapi dari kolaborasi masing-masing SRE yang ada di Indonesia gitu. Itu juga benefit, salah satu benefit buat teman-teman yang join atau sebagai member Energizen SRE ITK. Nah, mungkin itu aja ya penyampaian dan pemaparan materi dari SRE ITK gitu. Mungkin aku kembalikan ke Naila. Baik, terima kasih Kak Iqbal atas pemaparan materinya yang sangat menarik sekali. Jadi buat kakak-kakak dan teman-teman yang mungkin ada pertanyaan atau pengen diskusi, bisa langsung ditanyakan ya, bisa misalnya lewat chat atau mungkin fitur raise hand bisa. Dipersilahkan yang ingin bertanya. Oh ya teman-teman, terutama ke Mas Lukman sama Mas Koni ya, ini mungkin karena minggu-minggu kuis banyak tugas gitu ya, jadi teman-teman terutama di teknik perkapalan dan teknik kelautan belum bisa join semuanya gitu. Nanti saya harapin nanti dari kami gitu ya, SGTK ngirim link record gitu yang nanti bisa dikirim buat teman-teman yang mungkin berhalangan hadir gitu buat malam ini gitu ya, Mas Lukman sama sekali. Oke, kalau misalnya ada teman-teman yang mau diskusi gitu ya seputar EBT atau seputar SRE ITK gitu, monggo gitu. Entah dari opreknya atau dari segi organisasinya kayak gitu. Bisa silakan kita diskusiin di malam ini. Oh iya, mungkin kita coba buka dari pertanyaan yang paling umum dulu kali ya, Kak. Mungkin dari teman-teman atau kakak-kakak di sini ada yang tertarik sama SRE tapi ragu, entah karena mungkin dari basic prodinya latar belakangnya agak kurang di energi atau mungkin karena ngerasa pengetahuan atau ilmu yang ada di dirinya kurang. Nah, menyikapi hal itu gimana, Kak? Apakah masih berkesempatan kira-kira masuk di SRE atau gimana, Kak?
Oke, aku jawab ya, Nela, ya. Jadi juga ini banyak banget ya, terutama prodi-prodi kemarin yang emang nggak fokusan mata kuliahnya gitu ya, terutama mata kuliahnya dengan energi terbarukan. Tapi yang aku lihat gitu ya teman-teman, banyak banget teman-teman yang sudah mulai aware gitu mengenai energi terbarukan. Terlepas dari latar belakang, entah dari prodinya, itu teman-teman ada yang banyak banget aware kayak gitu. Jadi sebenarnya untuk energi terbarukan ya teman-teman ya, sedikit cerita juga ini sebelum menjawab pertanyaan Naila gitu ya. Teman-temannya Naila ini ya terutama. Nah, jadi untuk EBT sendiri kan sudah teman-teman udah ketahuin gitu ya mengenai pentingnya gitu ya, pentingnya mengenai energi terbarukan gitu. Nah, kalau misalnya kita mengaca gitu ya terhadap oil dan gas gitu ya, semakin lama semakin menipis nih. Pertama, aku juga mau ceritain mengenai data-data oil and gas terutama di Indonesia gitu ya. Pertama oil and gas di Indonesia dibandingnya itu sekitar 0,2% gitu, sangat kecil gitu ya. Untuk cadangannya 0,01% dibandingkan dikompetkan di sama dunia. Nah, jika proven reverse-nya sekitar 3,2 barrel atau 800.000 barrel per day gitu ya per harinya. Nah, itu sisanya itu kita masih impor gitu, terutama untuk minyaknya gitu. Nah, itu kan terutama masih di oil and gas gitu ya terutama. Nah, kalau misalnya kita mengaca ke Amerika gitu ya, negara Amerika, bagaimana cara konversi energi fosil dikonversi ke energi listrik gitu. Pertama di tahun 2007 untuk Amerika sendiri oil and gas itu sekitar 4,4,5 dari kebutuhannya gitu. Sekitar 15 juta itu masih uh, diimpor gitu ya. Jadi 11 juta itu masih dinikmati oleh negara Amerika. Nah, di Indonesia sendiri gitu 1,6 juta per harinya itu sekitar 10% gitu kebutuhan dari Amerika pada tahun 2007. Nah, di mana Amerika ini membuat atau mendorong gitu ya atau mengembangkan mengenai teknologi. Kalau misalnya teman-teman dari teknik kelautan gitu ya mungkin tahu untuk teknologi oil and gas gitu. Jadi mereka lebih lebih cepat gitu 7 tahun dari Indonesia gitu. Sekitar peningkatannya 9 sampai 9,5 gitu untuk barrel per day-nya gitu. Nah, sebenarnya apa sih yang bisa kita pelajarin gitu? Apa sih yang bisa kita pelajari gitu mengenai EBT di Amerika gitu ya terutama. Nah, di mana Amerika sendiri itu terutama pemerintahnya itu berani gitu, berani untuk mengeluarkan dana, terutama di Indonesia itu namanya APBN gitu ya, APBN itu mengenai riset tentang energi itu sangat besar gitu. Terutama ya salah satunya kalau misalnya teman-teman tahu gitu ya, tentang OTEC gitu, Ocean Thermal Energy Conversion yang Amerika mengemborkan mengenai inovasi terhadap EBT itu. Seperti contohnya bukan hanya di air aja gitu. Misalnya di wind turbine gitu. Wind turbine kan biasa teman-teman lihat ada di darat ya. Di Amerika tuh ada di onshore, offshore kayak gitu. Itu banyak banget yang sebenarnya dari teman-teman itu. Sebenarnya teman-teman juga tahu gitu ya pentingnya EBT gitu. Tetapi teman-teman tidak memiliki teknikalnya atau tidak mempelajari teknikalnya di prodi dari teman-teman gitu. Nah, itulah sebenarnya tujuan dari SRTK ini dibentuk, yaitu sebagai wadah buat teman-teman belajar gitu. Buat teman-teman belajar walaupun dari latar belakang entah di mata kuliahnya tidak mempelajari EBT, di SRTK ini teman-teman bisa belajar bareng, bisa diskusi bareng, bisa membuat suatu teknologi EBT nih yang kecil-kecilan lah, tapi masih di bidang EBT kayak gitu. Nah, salah satunya dari teman-teman ikut dari member SRTK ini. Jadi buat teman-teman yang mungkin insecure gitu ya, insecure misalnya, Kak aku nggak tahu EBT ini apa kayak gitu. Nah, balik lagi nih teman-teman ya, di SKTK sendiri untuk oprek membernya itu sangat open gitu ya, sangat open gitu. Jadi kita tidak melihat dari seberapa tahu sih pengetahuan dari teman-teman seputar bidang energi terbarukan, tetapi seberapa niatnya dari teman-teman ingin belajar mengenai energi baru terbarukan gitu. Karena juga jujur dari saya dan teman-teman SRTK ini sendiri juga masih belajar kayak gitu, masih belajar, masih ingin cari tahu gitu mengenai energi baru terbarukan yang bisa ini kita implementasikan, bukan hanya kita bicarakan saja, bukan hanya kita diskusikan, tapi langsung kita implementasikan gitu.
misalnya kita sudah mengimplementasikan, sudah mendapatkan ilmunya, lalu kita memasalkan gitu, entah kita menggait dari praktisi-praktisi EBT ataupun lembaga-lembaga yang bergerak di bidang energi gitu. Jadi kuncinya ya jangan insecure gitu ya, Nela ya, dan teman-teman yang mungkin latar belakangnya beda banget nih mengenai energi kayak gitu. Jadi monggo atuh langsung join aja kayak gitu. Kita belajar bareng di SRI ITK. Gitu sih Nela. Buat teman-temannya Naila ini ya. Iya, baik. Terima kasih Kak Iqbal atas jawabannya. Jadi buat teman-teman atau kakak-kakak yang mungkin ngerasa ragu pas mau daftar dan juga ngerasa insecure, nggak perlu takut ya. Jadi bisa langsung daftar atau bergabung aja sama kita. Mungkin kalau misalnya ada pertanyaan lain, dipersilahkan Kak dan teman-teman. Dipersilakan Kak dan teman-teman kalau misalnya mau ada pertanyaan sebelum sesi diskusi itu. Mungkin kita bisa lebih jelasin aja lagi kali ya Kak tentang oprek SRE ITK itu gimana, kan pada awalnya disuruh buat podcast, disuruh upload video ke Instagram terus dihapus. Nah jadi kalau misalnya podcastnya udah nggak ada, kira-kira dari SRE ITK sistem seleksinya atau penilaiannya jadi gimana tuh Kak? Oke, aku izin jawab ya Nela ya. Nah, jadi sedikit info ini juga buat teman-teman ya. Mungkin ya gitu teman-teman dari Teknik Kapal dan Kelautan yang belum tahu ini update terbaru dari seleksi oprek member gitu ya. Nah, jadi dari kami juga menghapuskan salah satu persyaratan video podcast karena juga dari teman-teman gitu ya banyak banget yang mau join tetapi mungkin keberatan untuk membuat video. Nah, jadi setelah perhitungan dari teman-teman SRGTK, terutama dari teman-teman Human Research, itu memikirkan bahwa untuk menghapuskan salah satu syarat untuk OPEC yaitu video podcast kayak gitu. Nah, jadi yang kami nilai ya dari teman-teman berkasnya sudah lengkap semua atau tidak kayak gitu. Dan nanti ya udah gitu aja teman-teman. Gitu aja untuk OPEC-nya. Enak banget kan ya teman-teman ya. Soalnya dari kami juga ingin ngebuka gitu untuk member sebanyak-banyaknya gitu. Sebaik-banyaknya ya kembali lagi ke tujuan kami gitu ya, ingin mengkampanyekan mengenai EBT gitu. Kalau misalnya kita hanya bergerak sedikit gitu ya untuk SDM-nya sedikit, akan susah gitu, bakal susah dan bakal berat untuk menargetkan dari mengkampanyekan mengenai EBT gitu, terutama dari teman-teman mahasiswa sendiri dulu sih, gitu sih. Jadi ya semakin mudah ya Nela ya, semakin mudah. Jadi kalau misalnya teman-teman mau daftar ya monggo langsung aja gitu. Upload to Ibon itu isi Google Form itu nanti ada transkrip sama KTM gitu. Kalau misalnya teman-teman 2020 belum ada KTM-nya nanti nggak wajib untuk diisi. Gitu sih Nela.
Iya, baik Kak. Terima kasih atas penjelasannya. Nah, jadi buat kakak-kakak dan teman-teman mungkin yang mau tahu info lebih lanjut atau mau tahu tentang link pendaftarannya apa, bisa langsung dicek aja di IG @sreipk. Jadi bisa langsung daftar sebelum nanti oprek ditutup pada tanggal 25. Jadi jangan sampai kelewatan ya buat kakak dan teman-teman yang mau bergabung. Mungkin melihat dari teman-teman juga kayaknya sih sudah cukup ya sesi sharing and discussion-nya karena penyampaian materinya sudah jelas atau mungkin karena dari kakak-kakak dan teman-teman sudah mempersiapkan diri untuk mendaftar SRITK. Nah, mungkin kita langsung masuk aja ke sesi selanjutnya yaitu sesi foto bersama. Jadi buat kakak-kakak dan teman-teman yang mungkin bisa buat on cam, dipersilahkan buat menyalakan kameranya untuk melaksanakan sesi foto bersama yang nanti akan kita laksanakan. Dipersilahkan Kak dan teman-teman. Oh ya, kayaknya nampaknya udah banyak yang on cam ya. Jadi mungkin kita bisa mulai aja sesi foto bersamanya. Nah, jadi untuk yang sesi foto bersama yang pertama itu gayanya bebas, diserahkan kepada kakak-kakak dan teman-teman. Dan yang kedua nanti kita bakalan pakai gaya andalan dari SRE, yaitu kayak gini fotonya. Ini dia tuh kayak melambangkan energi. Mungkin kita dari sesi foto yang pertama aja kali ya, yang bebas. Nanti saya hitung terus tolong dari Wahyu buat screenshot ya. Jadi kita foto bersama ya. 1, 2, 3. Oke, dari Wahyu udah yuk. Lanjut ke sesi foto yang kedua, yang gaya kayak energi kayak gini. Oke. Oke, semuanya udah kayak gini ya. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Sip, terima kasih buat kakak-kakak dan teman-teman yang sudah open cam. Mungkin bisa dicek ya di kolom komentar, karena di situ saya ada melampirkan link buat mengisi check out atau feedback. Jadi besar harapannya buat kakak-kakak dan teman-teman bisa mengisi. Dan saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada kakak dan teman-teman, terutama kepada ketua himpunan yang sudah memberikan kata sambutan. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam pelaksanaan skor ini. Semoga ada pembelajaran yang bisa diambil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilahkan untuk meninggalkan room Zoom. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Semangat, Pak.